Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Intan Nurmalasari. Di video hari ini kita akan membahas sebab-sebab ketidakhadiran peserta didik. Dalam video ini nanti saya akan membahas 4 poin penting yang menjadi penyebab kenapa peserta didik tidak hadir ke sekolah. Yang pertama, ketidakhadiran peserta didik disebabkan oleh keluarga. Yang kedua, ketidakhadiran peserta didik disebabkan oleh dirinya sendiri. Yang ketiga, ketidakhadiran peserta didik disebabkan oleh sekolah. Dan yang terakhir, yang keempat, ketidakhadiran peserta didik berasal dari masyarakat. Kita mulai dari poin yang pertama, ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari keluarga. Apa saja? Yaitu yang pertama, ketidakhadiran yang disebabkan oleh lingkungan keluarga. Adanya suatu keluarga mendukung terhadap kehadiran peserta didik di sekolah, atau bahkan keluarga juga bisa menjadi halang pelintang seorang peserta didik berangkat ke sekolah. Pemecahan atas ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari keluarga demikian tentu lebih ditunjukkan kepada langkah-langkah kuratif pada kehidupan keluarga. Yang pertama, adanya kegiatan keagamaan di rumah. Maksudnya apa? Kegiatan keagamaan demikian, terutama pada masyarakat yang religius, bisa menjadikan sebab peserta didik tidak hadir di sekolah. Contohnya misalkan di rumahnya sedang mengadakan selamatan kakaknya tasyakuran kehamilan 7 bulan misalnya, adiknya masih seorang siswa tidak hadir ke sekolah karena di rumahnya sedang ada selamatan. Yang kedua, ada persoalan di lingkungan keluarga. Meskipun masalah tersebut tidak bersangkut paut dengan peserta didik, umumnya juga mempengaruhi jiwa peserta didik. Contohnya misalnya ada pertengkaran antara ayah dan ibu si peserta didik tersebut sehingga menyebabkan peserta didik tersebut tidak hadir ke sekolah. Yang ketiga, ada saudara atau sanak family yang pindah rumah misalkan. Yang pindah rumah ini saudara tentu tidak memperhatikan apakah saudaranya ada yang sedang sekolah, dan biasanya pindah sekolah ini misalkan keluar kota dan berangkatnya di jam-jam sekolah sehingga peserta didik tidak bisa hadir ke sekolah dikarenakan ikut mengantar saudaranya berpindah rumah. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, adanya berita kematian di rumah. Atau contohnya misalkan ada saudaranya, salah satu anggota keluarganya yang meninggal dari seorang peserta didik tersebut sehingga peserta didik tersebut tidak dapat hadir ke sekolah. Selanjutnya, letak rumah yang jauh dari sekolah. Hal demikian tidak jarang menjadikan peserta didik malas untuk hadir di sekolah, terkecuali jika ada transportasinya. Sungguh pun demikian jarang juga ketika sudah ada transportasinya, peserta didik juga masih tetap tidak hadir di sekolah karena mungkin waktu itu tidak mempunyai ongkos untuk transportasinya. Jadi karena letak rumah yang jauh dari sekolah bisa jadi menjadi salah satu penyebab peserta didik tidak hadir ke sekolah. Dikarenakan misalkan malasnya tuh karena jauh atau karena mungkin tidak ada transportasi atau jarang, atau mungkin ada saatnya peserta didik sedang tidak memiliki uang untuk berangkat ke sekolah sehingga tidak berangkat ke sekolah. Selanjutnya yaitu poinnya baju seragam yang tidak ada lagi. Ini dialami mereka secara ekonomi memang lemah, tidak berseragam ke sekolah dikhawatirkan mendapat sanksi. Maksudnya mungkin hari kemarin hujan deras ketika jam pulang sekolah sehingga seragam basah. Dan hari ini pas mau berangkat sekolah seragamnya masih basah. Sementara siswa tersebut misalkan tidak memiliki lagi seragam cadangan dikarenakan kondisi ekonomi yang lemah. Ini bisa menjadi penyebab seseorang siswa tidak hadir ke sekolah dikarenakan kalau takutnya ketika tidak memakai seragam justru kena sanksi di sekolah. Jadi karena seragamnya belum kering, lebih baik tidak masuk sekolah. Seperti itu. Yang terakhir yaitu orang tua pindah kerja.
orang tua yang pindah tempat kerja bisa menyebabkan anak tidak hadir di sekolah. Oleh karena itu, anak kadang-kadang mengikuti orang tua baik untuk jangka waktu yang lama maupun untuk jangka waktu yang tertentu saja. Jadi ada yang orang tuanya bekerjanya berpindah-pindah, contohnya seperti pegawai negeri sipil yang orang tuanya harus siap ditempatkan dimanapun untuk bekerja. Mungkin satu hari orang tuanya dipindahkan tempat kerjanya dan anaknya yang masih sekolah ikut mengantar orang tuanya ke tempat kerja yang baru sehingga dia tidak bisa mengikuti pembelajaran, tidak hadir ke sekolah. Itu dia poin-poin ketidakhadiran siswa yang disebabkan oleh lingkungan keluarga. Yang kedua, ketidakhadiran yang bersumber dari diri peserta didiknya sendiri, dirinya sendiri. Hal demikian bisa saja terjadi terutama pada peserta didik yang berjiwa labil serta kurang mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Adapun ketidakhadiran yang bersumber dari diri peserta didik itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lupa tidak bersekolah. Bisa lupa ya seorang siswa tidak bersekolah. Yaitu tadi karena jiwanya labil, lupa, oh iya hari ini tuh hari sekolah misalkan. Pertama jiwanya labil, yang kedua memang kurang pengawasan misalnya dari orang tua atau keluarganya. Yang kedua moralnya tidak baik. Mungkin di sini bisa disebut perilakunya kurang baik itu ya karena kurang bersemangat ke sekolah sehingga lebih memilih main misalkan dibanding sekolah. Itu mungkin contohnya. Yang ketiga, terjadi perkelahian antar siswa dengan misalkan sekolah A dengan sekolah B sehingga siswa tersebut itu tidak masuk sekolah karena dia sedang berkelahi, sedang tawuran misalkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang tidak hadir karena dirinya sendiri yaitu siswa tersebut sakit yang tidak tahu kapan sembuhnya, sakit yang jangkanya panjang misalkan, yang membutuhkan waktu 3 atau sampai 6 bulan. Itu yang keempat. Selanjutnya yang terakhir, anggota kelompok peserta didik yang suka membolos. Nah, contohnya ini seperti ini. Mungkin dia kebawa-bawa sama temannya, ketika ada temannya yang tidak ikut sekolah atau membolos, dia pun ikut membolos. Jadi kan biasanya siswa itu berkumpul, berkelompok. Ada misalkan temannya yang tidak sekolah, dan dia juga kebawa-bawa, jadi tidak ikut sekolah. Itu mungkin penjelasannya. Yang ketiga yaitu ketidakhadiran peserta didik yang bersumber dari sekolah. Sekolah juga dipersepsi oleh peserta didik tidak mendukung terhadap keinginannya. Oleh karena itu, ketidakhadiran mereka di sekolah dapat juga bersumber dari lingkungan sekolah. Nih, maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Adapun penyebab sumber-sumber ketidakhadiran peserta didik di sekolah yang bersumber dari lingkungan sekolah itu sendiri, yaitu pertama, lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan mungkin maksudnya. Kedua, program sekolah yang tidak efektif. Ketiga, terlalu sedikit peserta didik yang masuk. Yang keempat, biaya sekolah yang terlalu mahal. Yang kelima, transportasi sekolah yang tidak memadai. Yang keenam, kurangnya fasilitas sekolah. Yang ketujuh, kurangnya bimbingan dari guru baik secara individu maupun secara kelompok terhadap peserta didik. Yang kedelapan, program yang ditawarkan sekolah kepada peserta didik tidak menarik. Yang kesembilan, suasana di sekolah yang tidak kondusif. Kalau melihat dari 9 poin tadi, sepertinya kebanyakan itu sekolah yang seperti suasananya kurang menyenangkan, sedang tidak efektif belajar, tidak banyak siswa yang masuk, kurangnya pengawasan atau bimbingan dari guru, sehingga siswa itu merasa di sekolah itu tidak menyenangkan seperti itu, tidak menyenangkan gitu. Sehingga ya dia beranggapan ya sudah tidak perlu berangkat ke sekolah. Biasanya suasana-suasana seperti ini tuh suasana setelah UAS, jangka dari UAS menuju pembagian rapot. Kan sudah tidak ada lagi pembelajaran, ujian pun sudah, tinggal menunggu pembagian rapot. Biasanya di situ masa-masa yang kurang efektif. Sehingga suasana sekolah itu tidak semenarik ketika pembelajaran efektif, ketika pembelajaran masih kondusif seperti itu. Yang keempat,
Ketidakhadiran yang bersumber dari masyarakat. Sebagai lingkungan pendidikan yang ketiga, masyarakat juga menentukan dapat tidaknya peserta didik hadir di sekolah. Kehadiran yang bersumber dari faktor masyarakat ini adalah yang pertama, terjadinya peledakan penduduk. Ketidakhadiran di sini terutama berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber yang dapat dipergunakan oleh anak untuk hadir di sekolah. Yang kedua, keadaan genting di masyarakat. Kegawatan-kegawatan yang terjadi di masyarakat antara lain bisa menjadi penyebab peserta didik tidak hadir di sekolah, terutama jika hal demikian dirasakan menakutkan bagi peserta didik. Yang ketiga, kemacetan jalan. Kemacetan demikian terutama terjadi di kota-kota besar yang padat arus kendaraannya. Padatnya arus kendaraan ini erat kaitannya dengan tidak seimbangnya antara rasio jalan dengan jumlah kendaraan yang ada. Sementara jumlah banyaknya kendaraan berkaitan erat dengan tingginya daya beli masyarakat di satu pihak dan banyaknya permintaan penduduk terhadap sarana transportasi. Hal demikian akan terasa pada kota-kota yang padat penduduknya. Jadi bisa jadi ya di kota-kota besar tidak bisa dihindari kemacetan, dan bisa jadi ini tuh menjadi salah satu faktor peserta didik tidak hadir ke sekolah karena di jalannya macet. Misalkan hari Selasa tidak berangkat ke sekolah, jalannya macet. Kenapa macet? Karena ya itu tadi terjadinya peledakan kendaraan yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat juga. Banyaknya masyarakat, menjadi tingginya minat daya beli transportasi, tapi rasio jalan dengan jumlah kendaraan tidak seimbang. Akhirnya terjadilah kemacetan seperti itu. Yang keempat, adanya pemogokan massal. Pemogokan massal bisa terjadi pada para pekerja dan bisa terjadi pada peserta didik di sekolah. Solidaritas yang berbentuk pemogokan ini bisa menjadikan peserta didik tidak mau hadir di sekolah. Nah, ini seperti misalkan sedang mogok sekolah berjamaah atau demo aksi solidaritas, atau ada demo aksi solidaritas. Nah, ini bisa menjadi penyebab seorang peserta didik tidak hadir ke sekolah. Yang terakhir, adanya peperangan. Di negara yang suhu politiknya menghangat, tidak jarang diwarnai oleh peperangan antar satu negara dengan negara yang lainnya, atau antar masyarakat di suatu negara. Perebutan kekuasaan di suatu negara asing sering terjadi diwarnai oleh peperangan. Pada saat demikian, peserta didik tidak hadir ke sekolah karena alasan keamanan. Ini di poin ini tuh terjadi di negara yang sedang ada peperangan. Contohnya sekarang misalkan yang sedang terjadi peperangan itu di negara Rusia, yang sedang Rusia yang sedang diserang oleh Ukraina. Mungkin siswa-siswa di Rusia ketika terjadi peperangan itu tidak berangkat ke sekolah karena tadi alasan keamanan. Kalau dia berangkat ke sekolah pun mungkin gurunya juga tidak akan datang ke sekolah karena untuk keluar rumah saja sangat bahaya, apalagi berangkat ke sekolah gitu. Jadi ketika terjadi peperangan lebih baik kita diam sementara di rumah, berdiam diri, melindungi diri dan keluarga. Setelah keadaan kondusif, Presiden menyatakan bahwa sistem pemerintahan, kehidupan bermasyarakat bisa kondusif lagi, baru bisa berangkat lagi ke sekolah. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video hari ini, yaitu tentang sebab-sebab ketidakhadiran peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.